Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1981. Yule awalnya mengira Charlie tidak akan setuju. Namun ternyata Charlie akan setuju begitu saja. Jadi dia segera berkata, "Jika kakekmu tahu kamu akan datang ke upacara pemujaan leluhur, dia akan sangat senang." Charlie tersenyum sambil berpikir dalam hati, apakah dia akan bahagia atau tidak? Itu tidak tergantung apakah saya menghadiri upacara pemujaan leluhur atau tidak. Tetapi pada apakah saya akan mengikuti pengaturannya dan menjadi alat pernikahan dengan keluarga lain. Namun, dia tidak mengatakan kata-kata ini kepada Yule. Pada saat ini, Queen berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Kak Charlie, jadwal konserku di Aorus Hill sudah ditentukan." Charlie bertanya dengan heran, "Konser? Di Bukit Aorus?" Queen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Perhentian tur konser saya berikutnya adalah di Aorus Hill. Tetapi waktunya belum ditentukan." Charlie ingat ketika dia akan mengajak istrinya makan bersama Queen. Istrinya pernah mengatakan kepadanya dengan penuh semangat bahwa Queen akan mengadakan konser baru di Aorus Hill dalam waktu dekat. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa konser tersebut sudah dimasukkan ke dalam agenda. Jadi Charlie bertanya padanya, "Nana, kapan konsermu?" Queen berkata, "Pada hari kedua bulan lunar kedua, pada pukul 7 malam di hari ulang tahunmu, di Stadion Olimpiade di Aorus Hill." Charlie langsung terkejut. Hari kedua bulan lunar kedua. Apakah ini hari ulang tahunku? Mungkinkah gadis ini sengaja memilih hari itu untuk mengadakan konser? Pada saat ini, Queen berkata dengan antisipasi, "Kak Charlie, saya telah memesan tiket terbaik untuk kamu. Kamu harus datang untuk mendukungku." Charlie mengangguk. "Jangan khawatir, aku pasti akan pergi." Queen berkata dengan gembira, "Kalau begitu sampai ketemu di Aorus Hill." Baiklah, pada saat ini, ada ketukan tiba-tiba di pintu Yule saat panggilan video. Yule berkata, "Masuk." Setelah itu, Adrian, anak kedua dari keluarga Golding, membuka pintu hingga terbuka dan berkata dengan penuh hormat, "Kakak, seseorang dari keluarga Schultz datang untuk memberikan hadiah." Yule mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, "Keluarga Schultz? Saya belum pernah bertemu mereka. Mengapa mereka tiba-tiba datang untuk memberi saya hadiah?" Adrian menggelengkan kepalanya. Dan dia juga sedikit bingung. "Saya tidak mengerti ini." Mereka adalah sepasang anak Sheldon, Jamie dan Sophie. Sheldon sendiri tidak datang. Saya kira dia memiliki pengetahuan diri dan tahu bahwa kamu selalu sangat tidak puas di sini karena apa yang terjadi pada kakak Wade. Yule bahkan lebih bingung. Dan berkata, "Sheldon tidak datang. Lalu apa yang dilakukan junior dari keluarga Schultz? Saya tidak pernah mendengar junior keluarga Schultz datang berkunjung pada tahun baru Imlek sebelumnya. Keluarga Schultz ada di East Cliff, dan mereka selalu sangat terpandang dan berkuasa. Apakah itu Cat Van atau putranya? Mereka tidak pernah mengunjungi orang lain selama tahun baru Imlek. Mereka biasanya mengunjungi ayah mertua dan ibu mertua mereka. Bahkan junior dari keluarga Schultz dari generasi Sophie tidak pernah menurunkan status mereka dan mengambil inisiatif untuk mengunjungi keluarga lain. Oleh karena itu, Yule tidak mengerti mengapa putra dan putri Sheldon datang mengunjunginya. Charlie juga sedikit terkejut. Kali terakhir dia di Jepang, dia menyelamatkan Jamie dan Sophie dengan mudah. Dia pikir dia menyelamatkan dua rekan senegaranya. Namun dia tidak pernah berpikir bahwa itu adalah anak musuhnya. Kejadian ini membuatnya sangat tertekan. Bab 1982. Tanpa diduga, keduanya kini berlari menuju rumah Yule. Mungkinkah keluarga Schultz ingin memenangkan keluarga Golding sekarang? Namun, Charlie tidak banyak bicara di video call. Lagi pula, Yule juga tidak tahu pengalamannya di Jepang. Pada saat ini, Adrian, anak kedua dari keluarga Golding, berkata, "Jujur, mengapa generasi muda dari keluarga Schultz datang memberikan hadiah? Saya tidak tahu ini. Saya merasa itu mungkin terkait dengan pengalaman keluarga Schultz di Jepang beberapa waktu lalu.
keluarga itu memang menderita kerugian besar. Dan mungkin sekarang mereka punya ide ingin memenangkan beberapa keluarga. Yule berkata dengan wajah dingin. Di seluruh Eastcliff, yang paling aku benci adalah Sheldon. Dia benar-benar bajingan. Aliansi anti Wade Broter melawan Wade adalah sampah yang dia lempar ke dalamnya dan melukai orang-orang dengan panah rahasia. Rahel, yang berada di samping, berkata, kamu tidak boleh memandang rendah dia. Seperti kata ungkapan, kamu tidak boleh menyerang dan menamparkan orang yang tersenyum padamu. Apalagi kedua anak Sheldon yang datang ke sini. Jangan menyampaikan keluhan tahun-tahun lalu kepada generasi muda. Atau itu akan menjadi lelucon jika disebarkan. Yule berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita lihat obat apa yang mereka jual di dalam labu. Setelah itu, dia berkata kepada Charlie, Charlie, seseorang dari keluarga Schultz datang untuk memberikan hadiah. Aku akan pergi dan menyesalinya. Charlie mengangguk dan berkata, oke, Paman Golding, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Aku di sini mengucapkan selamat tahun baru untuk keluargamu sebelumnya. Yule tersenyum dan mengangguk lagi dan lagi. Senang, bahagia, dalam beberapa tahun terakhir. Selama malam tahun baru, saya tidak pernah sebahagia hari ini. Setelah berbicara, dia tidak bisa menahan desahan lagi. Hei, kamu saja sudah merayakan tahun baru di Eastcliff, Charlie. Jika keluarga kami yang terdiri dari 4 orang dapat menghabiskan tahun baru bersamamu, itu akan lebih baik dari apapun. Lalu aku akan langsung menutup pintu rumah, untuk menikmati reuni keluarga. Bahkan jika ada raja yang datang ke pintuku, aku tidak akan membahasnya. Charlie tahu bahwa Yule dan istrinya sama-sama ingin menjadikan dia sebagai menantu mereka. Juga almarhum orang tuanya berharap demikian. Hanya saja dia sama sekali tidak berpikir untuk menceraikan Claire. Jadi pada saat ini, dia tidak tahu harus bagaimana menanggapi kata-kata Yule. Pada saat ini, Rahel keluar dan berkata, tidak apa-apa. Charlie pasti memiliki ide tertentu di dalam hatinya. Kamu tidak bisa mengharapkan keinginanmu langsung menjadi kenyataan dalam beberapa tahun. Jadi mengapa terburu-buru sekarang? Yule mengangguk. Jangan terburu-buru. Jangan takut terlambat untuk makan enak. Saya telah menunggu bertahun-tahun. Saya tidak peduli menunggu 3 tahun lagi. Setelah itu, dia berkata kepada Charlie, Charlie, Paman tidak akan berbicara denganmu saat ini. Mari kita bicara di hari lain. Paman juga mengucapkan selamat tahun baru. Charlie buru-buru berkata, terima kasih, Paman Golding. Queen berkata saat ini, Ayah, Bu, pergilah. Aku akan berkumpul dengan Kak Charlie sebentar lagi. Yule berkata, kemarilah bersama-sama. Saya tidak punya apa-apa untuk berbicara dengan junior keluarga Schultz. Apakah kalian tidak saling mengenal? Kamu bisa berbicara dengan mereka mewakili saya. Lalu temukan alasan untuk mengusir mereka. Queen berkata tanpa daya. Kalau begitu. Setelah berbicara, Queen berkata kepada Charlie lagi, Kak Charlie, saya akan menutup telepon dulu. Charlie mengangguk dan tersenyum. Oke, silakan. Pada saat ini, aula utama halaman keluarga Golding. Jamie yang berbakat duduk di sofa kayu cendana merah bersama Sophie yang ramping. Para pelayan keluarga Golding pergi setelah menyajikan teh, dan hanya ada mereka berdua di aula utama saat ini. Melihat Jamie sedikit gugup, Sophie berbisik di telinganya. Saudara, kamu tidak boleh terlalu gugup ketika bertemu kekasih impianmu nanti. Bab 1983. Jamie awalnya sedikit gugup, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan saudaranya, dia bahkan lebih gugup. Jamie dan Sophie, dan Queen, termasuk generasi kedua dari orang kaya di Eastcliff. Meskipun kondisinya tidak terlalu dekat, mereka dapat dianggap sebagai teman biasa. Jamie telah melahirkan Queen selama bertahun-tahun. Namun karena Queen tidak pernah berada di lingkaran generasi kedua, dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk berhubungan dengan Queen. Selain itu, Jamie tidak berani mengakui perasaannya pada Queen, karena dia tahu bahwa di mata ayah Sheldon, keluarga Golding sedikit tidak ada di tempatnya. Jamie adalah putra tertua dan cucu tertua dari keluarga Schultz.
Tidak ada keraguan bahwa dia akan menjadi kepala keluarga Schultz di masa depan. Oleh karena itu, Sheldon sangat mementingkan pernikahannya. Dari sudut pandang Sheldon, keluarga Schultz sekarang adalah keluarga nomor 1 di negara ini. Dan keluarga peringkat kedua, keluarga Wade, adalah saingan mereka. Jadi Jamie sama sekali tidak perlu menemukan pasangan nikah yang cocok di dunia. Rencana Sheldon untuk Jamie adalah menikahi orang di atas, atau sekadar mencari keluarga papan atas dari luar negeri. Oleh karena itu, dia tidak mungkin menginginkan putra bersama Queen dari keluarga Golding. Jamie tidak pernah berpikir untuk mengaku pada Queen sebelumnya, sebagai putra tertua dan cucu tertua dari keluarga Schultz. Meskipun dia tidak mampu seperti Sophie, kesadarannya lebih tinggi daripada Sophie. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menjadi tuan atas pernikahannya. Jadi dia menyerah begitu saja untuk membuat pilihannya sendiri dan membiarkan keluarganya yang mengaturnya. Namun, setelah diculik dan hampir dibunuh oleh ninja di Jepang terakhir kali, dia tiba-tiba merasa bahwa hidup ini terlalu singkat. Dia merasa bahwa meskipun hidup baik-baik saja, itu hanya beberapa dekade, dan mungkin pada periode waktu tertentu karena kecelakaan dan kematian dini. Dalam hal ini, mengapa dia harus berkompromi dalam masalah pernikahan? Karena dia selalu menyukai Queen. Mengapa tidak mengumpulkan keberanian untuk mengejarnya? Setelah dia memberitahu Sophie tentang rencana ini, Sophie segera mengangkat tangannya dan setuju, dan dengan sengaja membantu memikirkan cara untuk mendekati Queen. Sophie tahu bahwa Queen akan mengadakan serangkaian konser tur nasional setelah tahun ini. Dia menyarankan kepada kakaknya untuk berbicara dengan Queen tentang hak penamaan konser tersebut. Kebetulan Jamie memiliki perusahaan kosmetik terkenal atas namanya sendiri. Sophie menyarankan untuk menggunakan merek kosmetik ini untuk membahas judul kerjasama dengan Queen. Niat awal Sophie membiarkan Jamie menjalin hubungan bisnis dengan Queen terlebih dahulu, sehingga dia bisa pergi ke konser Queen untuk mendukungnya sebagai sponsor. Dengan cara ini, hubungan antara keduanya pada dasarnya dapat dipersingkat dengan cepat dengan go public terlebih dahulu, kemudian private, dan proses hubungan mereka bisa lebih cepat. Jika kakaknya cukup mampu dan cukup menawan, mungkin itu akan menjadi hal yang luar biasa. Pada saat ini, Jamie merasa sedikit tidak nyaman. Dia bertanya kepada Sophie dengan suara rendah, apakah permintaan Queen dapat menjanjikan saya untuk menjadi sponsornya? Sophie berkata dengan serius, jika kamu melakukan apa yang saya katakan, saya pikir itu bukan masalah besar. Bab 1984. Jamie mengangguk ringan, tapi dia masih belum yakin. Lalu berkata dengan suara rendah, saya mendengar sebelumnya Queen memiliki kontrak pernikahan dengan junior dari keluarga Wade. Jika saya mengakui perasaanku padanya, apakah dia mau menerimaku? Sophie dengan enggan menghibur. Oh, kakak, mengapa kamu pelin-pelan seperti seorang perempuan? Jangan terlalu memikirkan masalah ini. Tidak ada kata mundur ketika kamu membuka busur. Dan, bagaimana jika dia memiliki kontrak pernikahan? Orang yang memiliki kontrak pernikahannya adalah putra Curtis dari keluarga Wade. Ketika Curtis dan istrinya meninggal beberapa tahun lalu, dia sudah menghilang. Apakah dia masih hidup masih belum diketahui. Bagaimana mungkin dia kembali dan menikahi Queen? Setelah mengatakan ini, Sophie berkata lagi, kamu harus tampil dengan baik. Kamu adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Schultz. Dalam hal sumber daya keuangan, hanya sedikit orang di seluruh negeri yang dapat dibandingkan dengan Anda. Dalam hal penampilan, kamu juga sangat menarik. Dan dengan pendidikan tinggi, menurutku kamu lebih dari cukup untuk Queen. Jamie berkata dengan emosi, sebenarnya, ada satu hal lagi, yang saya tidak tahu apakah kamu tahu. Sophie bertanya, ada apa? Jamie berkata, ayah dan Curtis selalu berselisih saat itu. Untuk melawan momentum Curtis yang tak terhentikan, ayah juga membentuk aliansi anti-Wade. Kebencian antara ayah dan Curtis dapat dikatakan sangat dalam. Ayah Queen juga sahabat baik Curtis. Jadi aku khawatir ayah Queen memiliki prasangka terhadap keluarga Schultz kita. Sophie mengerutkan kening dan berkata, saya tahu ayah berduka dengan Curtis itu. Saya pernah mendengar dari paman.
Tetapi saya belum pernah mendengar Curtis dan Yule disumpah sebagai saudara. Setelah berbicara, Sophie menghibur. Tapi ini sudah bertahun-tahun yang lalu. Saya tidak berpikir dia menyimpan dendam terlalu banyak, kan? Selain itu, bahkan jika dia memiliki prasangka, dia memiliki prasangka terhadap ayah kita. Dan dia tidak akan berbicara dengan kita junior. Selain itu, Queen adalah putri satu-satunya. Jika Queen benar-benar menyukaimu, aku yakin Yule akan menghormati pilihan putrinya. Bagaimana keadaannya? Setelah Jamie mendengar apa yang dia katakan, kegugupannya sedikit mereda. Dia mengangguk dan berkata, "Apa yang kamu katakan masuk akal, aku akan mencoba." Sophie tersenyum dan berkata, "Kamu, jadilah lebih percaya diri. Ada begitu banyak wanita di dunia yang mengantri untuk menikah dengan Anda, dan beberapa dari mereka memiliki kondisi keseluruhan yang lebih baik daripada Queen. Apa yang harus kamu kalahkan?" Jamie mencibir. "Aku bilang begitu, tapi aku masih merasa tegang." Sophie berkata dengan serius, "Ini adalah masalah mentalitasmu. Kurangnya kepercayaan diri adalah kuncinya. Jika aku jatuh cinta dengan seorang pria, aku tidak akan pernah merasa rendah diri sama sekali. Bahkan jika dia adalah seorang pangeran Timur Tengah, saya tidak akan malu." Setelah mengatakan itu, Sophie mencibir dan berkata, "Pangeran sebenarnya tidak ada yang istimewa. Jangan katakan bahwa saya tidak menyukai orang asing itu. Bahkan jika ada seorang pangeran di depan saya akan membantu saya." Seorang pangeran tampaknya sangat kuat, dan aset keluarganya ratusan miliar dolar. Tetapi dalam keluarga mereka, ada ratusan pangeran dari semua lapisan masyarakat yang tergabung. Rata-rata, seorang pangeran memiliki aset lebih dari 1 miliar dolar. Aset mereka tidak cukup untuk dibandingkan dengan uang sakuku sendiri. Jamie memandang Sophie, tertawa ringan, dan berkata dengan serius, "Hei, terkadang aku benar-benar berharap bisa memiliki karakter sepertimu. Kamu tidak menganggap serius apapun, dan tentu saja menjalani kehidupan yang berpikiran terbuka." Sophie bertanya balik, "Apakah kamu memujiku atau mengejekku?" "Memuji," Jamie berkata dengan sungguh-sungguh. "Karena aku menyandang nama putra tertua dan cucu tertua. Aku telah dikekang dan dituntut oleh kakek dan ayahku sejak aku masih kecil. Tepi dan sudut karakterku telah diasah di depan mereka. Ketika sudah selesai, tidak ada rasa perlawanan yang sama sekali. Tidak seperti kamu, yang bisa bertarung dengan siapapun." Sophie berkata, "Bagaimanapun, kita berada dalam situasi yang berbeda. Kamu, bukan aku, yang akan mewarisi keluarga di masa depan. Jadi aku bisa hidup tanpa hati." Jamie mengangguk dan bertanya, "Ngomong-ngomong, mungkinkah kamu mencari dermawanmu? Bagaimana kabarnya?" Sophie menghela nafas. "Saya baru saja mendapatkan video pengawasan dari beberapa bandara besar di Jepang, dan saya menatap mereka satu persatu. Mungkin saya masih akan mencarinya saat ulang tahun saya yang ke-30. Saya masih harus memikirkan solusi yang lebih andal." Sophie buru-buru menambahkan, "Ngomong-ngomong, saya tidak membuka video pengawasan hari ini dan menemanimu ke rumah keluarga Golding. Setelah kita kembali, pastikan untuk membantuku menyelesaikannya." Bab 1985. Mendengar kata-kata saudaranya, Jamie memeluk dadanya dan setuju tanpa ragu. "Jangan khawatir. Saya akan bekerja sama sepenuhnya saat Anda kembali nanti." Sophie mengangguk puas, dan hendak berbicara ketika dua pria dan dua wanita masuk di pintu masuk aula utama. Itu adalah keluarga Golding Yule yang terdiri dari 3 orang dan anak kedua keluarga Golding, Adrian. Melihat Queen masuk, Jamie menjadi sedikit gugup, dan telapak tangannya segera mulai berkeringat. Sophie, yang berada di tempatnya, melihatnya, buru-buru menyodoknya dengan ringan dengan kulkas, memberinya pengingat, lalu segera berdiri, tersenyum dan berkata kepada 4 orang yang datang kepadanya, "Paman Golding, Bibi Rahel, dan Queen, halo, maaf mengganggu kalian. Saya mengucapkan selamat tahun baru sebelumnya." Oleh karena itu, dia dengan cepat mengeluarkan kotak hadiah panjang, menyerahkannya kepada Rahel, dan berkata, "Bibi Rahel, ini adalah hadiah tahun baru untukmu dan Paman Golding."
Melihat Sophie yang berbicara lebih dulu, Rahel mengambil inisiatif dan berkata sambil tersenyum. Oh, apakah kamu tuh Sophie? Saya belum melihat kamu selama beberapa tahun. Kamu semakin cantik. Sophie tersenyum dengan murah hati dan berkata, Bibi Rahel, kamu telah memenangkan hadiahnya. Jika kamu mengatakan aku cantik, Sister Queen jauh lebih cantik dariku. Rahel berkata, kamu terlalu sopan. Kenapa kamu membawa hadiah pada kami saat kamu datang kemari? Sophie berkata, Bibi Rahel, ini bukanlah hadiah yang sangat berharga. Ini adalah lukisan karya Zhang Daqian sebelum kematiannya. Rahel berkata dengan serius, Sophie, ini terlalu berharga. Bibi tidak bisa menerimanya. Sophie berkata dengan cepat, Bibi Rahel, jangan terlalu sopan. Sejujurnya, lukisan itu tidak mahal. Itu hanya hadiah. Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru mengganti topik pembicaraan dan memperkenalkan Jamie, yang sedikit membosankan di situ. Ngomong-ngomong, Bibi Rahel dan Paman Golding, ini kakakku, Jamie. Kakak Queen dan kakakku pasti saling kenal, kan? Queen mengangguk dan berkata dengan ringan, ya, saya telah bertemu Tuan Muda Schultz beberapa kali. Yule tiba-tiba merasa sedikit tidak senang ketika melihat Jamie mirip dengan Sheldon. Dia memandang Jamie dan Sophie, dan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Sejujurnya, dalam 10 tahun terakhir, keluarga Golding tidak pernah dikunjungi oleh keluarga Schultz. Saya tidak tahu bagaimana kalian kakak beradik mau menyampaikan diri datang ke rumahku. Sophie buru-buru berkata, Paman Golding seperti ini. Saudara laki-laki saya memiliki perusahaan kosmetik. Dia ingin fokus pada peningkatan kesadaran merek tahun ini. Kebetulan saya adalah penggemar Sister Queen. Dan saya tahu Sister Queen akan mengadakan tur konser. Jadi saya menyarankan, mari kita cocokkan kedua belah pihak untuk bekerja sama. Agar saudara laki-laki saya bisa berkolaborasi dan datang ke konser Queen. Yule sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa ketika Sophie dan Jamie datang, mereka mungkin mewakili keluarga Schultz untuk membicarakan semacam pekerjaan sama tingkat keluarga. Namun, yang tidak dia duga adalah kedua kakak beradik itu datang hanya untuk membicarakan kerja sama kecil dengan putrinya di konser tersebut. Namun, dia sedikit lega. Karena mereka mencari putrinya untuk membahas pekerjaan yang sama, dia tidak perlu terlibat. Jadi dia berkata dengan acuh tak acuh, kalian bisa berbicara dengan Queen secara langsung tentang ini. Saya dan Bibi Rahel tidak akan mencampur-adukan urusan kalian. Sophie mengangguk, lalu menatap Queen dan bertanya padanya, Sister Queen, bagaimana cara memagarinya? Queen sebenarnya tidak terlalu tertarik. Dia memasuki industri hiburan bukan untuk menghasilkan uang. Jadi dia pada dasarnya berbeda dari bintang wanita yang melihat uang. Bintang wanita lain, apapun yang mereka lakukan, mungkin hanya melihat uang. Acara variety show dan aktivitas publisitas apa yang mereka ikuti bergantung pada berapa banyak mereka dibayar. Lagu apa yang mereka nyanyikan dan film serta drama TV apa yang mereka ikuti. Mereka perlu melihat berapa banyak yang mereka dapatkan. Bab 1986. Beberapa bahkan menjual tubuh mereka demi uang. Tapi Queen adalah yang menceritakannya. Uang tidak berarti apa-apa dia. Terlebih lagi, setelah dia bersatu kembali dengan Charlie, dia sudah membuat rencana untuk keluar dari industri hiburan. Dia ingin keluar dari industri hiburan terlebih dahulu. Dan kemudian setelah Charlie menangani masalah perkawinannya, dia akan menikahi Charlie. Lalu berkonsentrasi untuk suami dan membesarkan anak-anak di rumah. Bahkan, dia sudah menginstalnya. Ketika konser tur berakhir, dia akan mengumumkan pengunduran dirinya sepenuhnya di lokasi konser dan sepenuhnya menghentikan semua program musik, film, dan televisi. Oleh karena itu, dia tidak tertarik pada jenis pekerjaan yang sama seperti Sophie. Jadi, dia berkata terus terang, maaf, Sophie. Saya tidak punya rencana untuk mencari sponsor utama untuk tur konser saya. Materi yang relevan untuk promosi konser telah dibuat, dan beberapa platform online juga telah mempromosikannya. Saat ini, sudah terlambat untuk menandatangani judul, dan sudah terlambat untuk memodifikasi materi publikasi yang telah disiapkan. Sophie buru-buru berkata,
Bagaimana mungkin, Sister Queen? Selama kamu mengangguk, kami tidak akan kesulitan naik bus di tengah jalan. Mengatakan itu, dia buru-buru memasukkan mata pada Jamie. Jamie, yang berada di samping, berkata dengan cepat, Nona Queen, saya ingin menjadi sponsor konsermu. Lalu melakukan promosi kesejahteraan masyarakat skala besar. Selama kamu menyetujuinya, saya dapat melakukannya untuk setiap konser. Kami akan memberikan biaya sponsor 10 juta yuan. Pada saat itu, semua 10 juta yuan ini akan disumbangkan untuk amal atas namamu, Nona Queen. Dan penggunaan uang ini akan dikhususkan untuk memperbaiki lingkungan hidup dan kualitas pendidikan anak yatim. Bagaimana? Mendengar ini, Queen tiba-tiba ragu. Awalnya, dia memutuskan untuk menolak secara langsung. Tetapi tidak disangkanya Jamie akan menggunakan amal untuk bekerja sama dengannya. Selain itu, ini adalah tindakan amal khusus untuk anak yatim. Momen ini menyentuh bagian terlembut dari hatinya. Pada awalnya, setelah bersatu kembali dengan Charlie dan mengetahui bahwa Charlie telah tinggal di panti asuhan selama 10 tahun, Queen selalu merasa tertekan selama 10 tahun masa kecil dan remaja yang sulit bagi Charlie. Jika seseorang sudah dewasa dan memasuki masyarakat, bukanlah masalah besar untuk menanggung sedikit kesulitan. Lagi pula, kehidupan seperti itu juga semacam pelatihan. Namun, jika menanggung terlalu banyak kesulitan di masa kanak-kanak, itu mungkin menjadi pengalaman yang sulit bagi siapapun untuk melepaskannya seumur hidup. Bagaimanapun, masa kanak-kanak adalah masa yang lugu, cerah dan indah, dan itu terlalu penting bagi siapapun. Jika memiliki masa kanak-kanak yang baik, bahkan ketika berkembang di usia 70-an atau 80-an, akan tetap bisa membuat orang merasa bahagia. Jika memiliki masa kecil yang buruk, seluruh hidup akan diselimuti bayangan yang kuat, tidak dapat melepaskan diri. Karena merasa kasihan pada Charlie, Queen juga merasa kasihan pada anak yatim lain yang memiliki pengalaman serupa dengan Charlie. Pada saat ini, dia juga agak malu, dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir, aku sangat bodoh. Sebenarnya, aku seharusnya berpikir untuk melakukan sesuatu untuk anak yatim lainnya. Mengapa menunggu seseorang untuk mengingatkanku? Memikirkan hal ini, dia berkata, baiklah, Tuan Schultz, karena ini adalah amal. Menggunakan uangmu atas nama saya. Saya benar-benar malu mengapa tidak bekerja sama dengan perusahaan kosmetikmu untuk konser ini. Perusahaan kosmetikmu memberikan 10 juta. Dan saya pribadi juga akan memberikan 10 juta. Bab 1987. Jamie langsung sangat gembira saat Queen menyetujui tawarannya. Segera, dia menatap adiknya Sophie dengan kekaguman. Pada saat ini, Jamie sangat mengagumi Sophie. Dia tahu meskipun adiknya beberapa tahun lebih muda darinya, otaknya jauh lebih baik daripada otaknya sendiri. Dengan pendekatan amal, membujuk Queen untuk menerima kerjasama adalah solusi yang telah lama dipikirkan Sophie. Sophie telah menganalisis Queen. Dia tidak kekurangan uang, tidak kekurangan cinta, dan tidak kekurangan pelamar. Tidak mudah bagi pria biasa untuk membuatnya terkesan. Jangankan mengejarnya, bahkan jika ingin bekerja sama dengannya, itu sulit di langit. Oleh karena itu Sophie berpendapat, jika ingin membuat Queen terkesan, harus mencari cara lain. Dia berpikir bahwa Queen pernah memiliki pertunangan yang diatur oleh orang tuanya, dan kehidupan dan kematian pertunangan itu tidak diketahui. Dia yakin Queen akan terkesan melakukan amal untuk anak yatim. Bagaimanapun, seorang anak yang hilang selama bertahun-tahun memiliki dua kemungkinan. Telah lama mati atau tumbuh menjadi yatim piatu. Oleh karena itu, jika kakaknya menjadi sponsor amal untuk anak yatim, Queen pasti tidak akan menolak. Seperti yang diperkirakan, Queen benar-benar ada di tangannya. Jadi, Jamie berkata dengan sangat bersemangat, Nona Golding, kita bisa menandatangani kontrak setelah tahun baru. Saya akan mengatur seseorang untuk membayar secara langsung. Queen mengangguk dan berkata, karena kita masing-masing menyumbangkan 10 juta yuan, maka Anda tidak perlu membayar agensi saya. Sebelum setiap konser dimulai, kita masing-masing akan menyumbangkan 10 juta yuan untuk badan amal lokal.
Bagaimana menurut Tuan Schultz? Tentu saja Jami tidak memiliki pendapat sedikit pun, dan berkata tanpa ragu-ragu, tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Saya ikuti apa yang dikatakan Nona Golding. Queen sebenarnya sedikit egois. Tur konser pertamanya setelah tahun ini akan diadakan di Aurus Hill. Dan Aurus Hill adalah tempat tinggal Charlie selama bertahun-tahun. Di dalam hatinya, dia berharap menyumbangkan sejumlah uang untuk organisasi amal di Aurus Hill terlebih dahulu. Pada saat itu, uang itu bahkan dapat digunakan untuk meningkatkan dan memperluas panti asuhan tempat Charlie dibesarkan. Ada lebih dari 1 miliar orang di negara ini. Jika menyumbangkan uang itu langsung ke Federasi Amal, mungkin tidak akan sampai di Aurus Hill pada akhirnya. Sebaliknya, dia menyumbangkan 20 juta ke Aurus Hill secara langsung. Jami tidak tahu rencana Queen. Dia selalu sangat ingin tahu tentang Queen. Dia sudah tahu konser pertama Queen setelah tahun baru di Aurus Hill. Namun, karena kakaknya sudah mengingatkan sebelumnya, dia berpura-pura penasaran dan bertanya, "Ngomong-ngomong, Nona Golding, di mana konser pertamamu tahun ini?" Queen segera berkata, "Konser pertama ada di Aurus Hill, pada hari kedua bulan lunar kedua." Jami mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aurus Hill tidak terlalu jauh. Kita bisa terbang dalam 2 jam. Karena kita juga telah mencapai kerja yang sama, maka saya pasti akan pergi ke Aurus Hill untuk mendukung Nona Golding. Dan omong-omong, saya pribadi akan mendonasikan ke Yayasan Amal Aurus Hill." Bab 1988. Queen tersenyum kecil. "Kalau begitu saya akan berterima kasih kepada Tuan Schultz yang akan membantu anak-anak yatim di Aurus Hill." Jami buru-buru menggantikan tangannya. "Ini yang harus kita lakukan. Terlebih lagi, uang ini sebenarnya akan digunakan sebagai sponsor. Jadi jika anak yatim di Aurus Hill ingin berterima kasih, orang yang menerima terima kasih itu adalah Nona Golding, bukan aku." Queen tersenyum karena suatu alasan, dan kemudian berkata, "Tuan Schultz, karena kerjasama telah disepakati, mari kita tunggu perkembangan sebenarnya setelah tahun baru. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan sekarang, jadi saya harus izin dulu." Ketika Sophie mendengarnya, dia dengan cepat berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Queen, Anda sibuk, jadi kami tidak akan mengganggu Anda." Queen mengangguk ringan dan berkata, "Kalau begitu aku akan mengantar kalian berdua keluar." Setelah dia selesai berbicara, dia memanggil para pelayan di rumah dan berkata, "Bibi Chen, tolong bantu saya mengantar para tamu." Seorang pelayan setengah baya segera datang dan berkata dengan hormat, "2 tamu ada di sini, tolong." Jami merasa agak enggan, tetapi berdiri dan berkata kepada Queen, Yule, dan Rahel, "Nona Golding, Paman Golding, Bibi Rahel, kami pergi dulu." Yule mengangguk dan berkata dengan tenang, "Hati-hati di jalan." Rahel tersenyum dan berkata dengan sopan, "Kalau begitu kami tidak akan mengirim kalian berdua. Hati-hati di jalan." Sophie berkata dengan cepat, "Bibi Rahel, Bibi tetap di sini saja. Bibi bisa mengunjungi kami jika punya waktu." Rahel berkata dengan sopan, "Oke, jika kami punya waktu, kami akan mengunjungi rumah besar keluarga Schultz." Setelah beberapa salam sederhana, para pelayan di rumah mengantar kakak beradik keluarga Schultz keluar. Setelah keduanya pergi, Yule tidak tahan untuk tidak mengerutkan kening dan memintanya, "Saya selalu berpikir 2 keturunan keluarga Schultz itu aneh." Rahel mengangguk dan berkata, "Aku juga punya perasaan ini. Sepertinya tidak wajar." Setelah mengatakan itu, Rahel berkata lagi, "Saya kira itu ada kedamaian dengan apa yang terjadi pada mereka di Jepang beberapa waktu lalu. Bagaimanapun, kejadian itu adalah masalah besar. Jika orang misterius itu tidak menyelamatkan mereka, mereka berdua mungkin sudah meninggal di Jepang." Yule mengangguk dan berkata dengan emosi, "Hei, aku mendengar bahwa Sheldon juga pergi ke Jepang pada waktu itu. Bagaimana dia tidak mati di Jepang?" Rahel dengan serius mengingatkan, "Kamu, jangan bicara omong kosong. Sheldon juga calon kepala keluarga Schultz sekarang. Kita tidak bisa menyinggung dia. Jika kamu berbicara omong kosong,
kamu bisa menyebabkan masalah pada dirimu sendiri. Yule menggertakkan giginya dan berkata, bajingan tua itu Sheldon adalah orang paling terkutuk di Eastcliff. Kakak Curtis memiliki beberapa kesempatan untuk langsung membunuh. Namun dia membiarkannya pergi. Lihat apa yang terjadi. Penjahat itu berhasil dalam ambisinya dan membalas dendam setelahnya. Menjijikkan sekali. Rahel bersembunyi dan menghiburnya. Tidak apa-apa. Jangan khawatir tentang hal-hal ini lagi. Apalagi setelah kamu pulih dari penyakit serius. Keluarga kita bukanlah lawan keluarga Schultz. Mengenai kebencianmu terhadap Sheldon, tunggu Charlie kembali ke Eastcliff. Kalian berdua bisa bergandengan tangan menghadapinya. Yule mengangguk lagi dan berkata dengan serius, kamu benar. Suatu hari nanti Charlie akan kembali ke Eastcliff, menikah dengan Nana, dan kemudian mewarisi seluruh keluarga Wade. Pada saat itu, saya ingin melihat apa yang dia miliki di keluarga Schultz. Quinn, yang berada di dekatnya, agak malu, dan berbisik, oh, ayah, saya bahkan tidak tahu apakah pernikahan saya dengan Kak Charlie akan dilaksanakan. Jangan lupa bahwa mereka sudah menikah. Yule menunjuk tangannya dan berkata dengan tegas, Nana, jangan khawatir. Dalam 3 tahun, Charlie pasti akan menikahimu. Quinn sedikit malu dan bertanya kepadanya, ayah, kamu, bagaimana kamu begitu yakin? Yule memandang Quinn dan berkata dengan sangat serius, karakter Charlie dan perilakunya terlalu mirip dengan Paman Wade. Berdasarkan ini saja, saya berani menyimpulkan bahwa Charlie akan mengikuti orang tuanya dengan cepat atau lambat. Dia akan mengikuti pengaturan sebelumnya kematian orang tua, dan menikah denganmu. Bab 1989. Dalam perjalanan kembali, Jamie mengemudi dan Sophie duduk di sana. Dapat dilihat bahwa Jamie dalam suasana hati yang baik, dan dia sangat bahagia sepanjang perjalanan. Melihat ini, Sophie tersenyum tak berdaya, dan berkata, kakak, saya senang dengan masalah ini. Kamu harus membantuku untuk mencari penolong kita. Jamie berkata tanpa ragu-ragu. Sophie, jangan khawatir. Kakakmu akan melakukan yang terbaik. Aku akan menemukan dermawan kita. Sophie mengangguk puas. Kamu baik sekali. Pada saat ini, Jamie menghela nafas lagi. Hei, ada terlalu banyak materi video. Dan hanya kita berdua yang melihat langsung penyelamat kita. Kita tidak bisa meminta bantuan orang lain. Saya benar-benar tidak tahu berapa lama waktu yang akan kita habiskan untuk meneliti begitu banyak informasi. Sophie berkata, saya sudah mempertimbangkan metode operasi umum, yang seharusnya menghemat banyak usaha kita. Jamie bertanya, apa metode operasinya? Cepat katakan padaku. Sophie menjelaskan, meskipun hanya kita berdua yang melihat penampilan penolong kita, orang lain tidak akan dapat secara langsung membantu kita diperlihatkan dari data video. Tetapi mereka setidaknya dapat membantu kita melakukan penyaringan secara sederhana. Pertama-tama, saya dapat meminta staf keluarga Schultz untuk membantu saya melewati semua penumpang wanita di video bandara, tanpa memandang usia. Lalu melewati semua pria berkulit putih, hitam, dan coklat. Akan tersisa penumpang laki-laki dengan kulit kuning. Lalu kita akan menyaring penumpang laki-laki yang terlihat di bawah umur. Penumpang laki-laki parubaya yang tampaknya berusia di atas 30 tahun. Dan penumpang parubaya dan lanjut usia yang lebih tua. Dan akhirnya akan tersisa penumpang berusia 18 hingga 28 tahun. Lalu, saya meminta mereka untuk memotong foto bagian depan dari semua pelancong pria muda yang memenuhi syarat di video. Dengan cara ini, kami tidak harus melihat materi video sepanjang waktu, dan kami dapat meminta ratusan orang menonton video itu. Minta mereka membantu kita menyaring penumpang yang memenuhi syarat dan mengambil tangkapan layar dari wajah di depannya. Kita hanya perlu mencari dermawan dari semua foto jelas yang diambil dari tangkapan layar. Ketika Jamie mendengar ini, dia dengan bersemangat berkata, ya, Sophie, kamu sangat cerdas. Seperti yang kamu katakan, kita tidak perlu menonton semua videonya. Kita hanya perlu menunggu tangkapan layar dari video. Kemudian temukan seseorang yang terlihat seperti penolong kita. Ya, Sophie mengangguk dan berkata, jika kita menemukan ada penumpang muda yang benar-benar mirip dengan dermawan kita,
Kita akan membahas orang yang mengambil video itu. Dan meminta dia mengirim videonya langsung ke kita. Dalam hal ini, kita dapat menilai lebih jelas dengan menggabungkan video. Apakah orang ini adalah dermawan kita? Kalau ya, maka kita bisa mengikuti video saat itu untuk mengetahui seluruh lintasan pergerakan dermawan kita di bandara. Kita bisa mengetahui penerbangan mana yang dia ambil dan di mana dia meninggalkan Jepang dan tiba di kota mana di China. Kita akan bisa langsung pergi ke kota itu untuk menemukan dermawan itu. Jami mengacungkan jempol pada Sophie, dan berkata dengan kekaguman yang tulus, luar biasa. Saya percaya bahwa dengan metode ini, jejak dermawan akan ditemukan dalam beberapa hari. Pada saat ini, Charlie, yang berada jauh di Aurus Hill, tidak tahu bahwa Sophie memandang lebih dekat ke lokasi. Setelah dia dan ayah mertuanya, Jacob, mengumpulkan hadiah dari semua orang, mereka pergi ke supermarket terbesar terdekat untuk membeli barang tahun baru sesuai dengan rencana semula. Karena tahun baru Imlek akan segera datang, banyak orang keluar untuk berbelanja. Ramai orang dan ramai kendaraan di mana-mana. Charlie menunggu dalam antrean selama lebih dari setengah jam untuk parkir, dan akhirnya mendapatkan tempat parkir. Setelah dia memarkir mobil, mereka berdua masuk ke supermarket dan melihat lebih banyak orang di supermarket. Hampir berdesakan, dan seluruh supermarket kelebihan beban. Bab 1990. Lebih parahnya lagi, karena tahun baru Imlek akan segera tiba, banyak karyawan sudah pulang untuk liburan. Jumlah pelanggan di supermarket 2 kali lipat dari biasanya, tetapi jumlah karyawan lebih sedikit dari biasanya. Jadi supermarket kekurangan tenaga pekerja, adanya kekurangan tenaga penjual, petugas kebersihan, dan kasir, bahkan petugas penimbangan masih jauh dari cukup. Pengunjung harus mengantre selama 10 menit hanya untuk menimbang. Melihat begitu banyak orang di dalam, Jacob berkata dengan sangat kecewa, "Hei, kita seharusnya keluar lebih awal, sehingga saya bisa bersantai berbaring di rumah dan menonton TV. Dan saya tidak perlu datang ke sini untuk berdesak-desakan." Ya, Charlie tak tersenyum berdaya dan berkata, "Aku ingin belanja kemarin, tapi bukankah ibu terluka?" Jacob bersenandung dan berkata, "Jangan menyebut jalang bau itu. Dia selalu membuat masalah sepanjang hari." Setelah itu, Jacob menghela napas dan berkata, "Dia menyebabkan begitu banyak masalah sepanjang hari. Mengapa dia tidak melanggar hukum? Jika dia secara tidak sengaja menyentuh garis tegangan tinggi dari hukum dan dia masuk penjara selama beberapa tahun, betapa indahnya." Charlie tercengang dan berkata sambil tersenyum, "Ayah, jika Claire mendengar apa yang kamu katakan, dia akan sedih." Jacob buru-buru berkata, "Hei, aku hanya berbicara denganmu. Jangan beritahu Claire." Charlie mengangguk. "Aku tahu. Jangan khawatir." Jacob menghela nafas dan berkata, "Hei, oke, jangan bicara dia. Ayo cepat beli bahan untuk makan malam tahun baru." Charlie berujar, "Kalau begitu kita mulai dengan bagian sayuran. Yang pertama harus kita beli adalah sayuran. Kalau tidak buru-buru, akan diambil oleh orang lain dan kita mendapatkan sayuran yang tidak segar." Sambil berbicara, keduanya datang ke area sayur. Meskipun area sayurannya besar, rak-raknya padat, dan lorong di tengahnya relatif sempit, sehingga mudah untuk berkerumun ketika ada banyak orang. Charlie dan Jacob sedang mendorong kereta belanja untuk masuk ke dalam, ketika tiba-tiba mereka mendengar seseorang berteriak, "Kamu wanita tua sialan! Kamu buta! Apakah kamu tidak melihat saya mengepel lantai? Mengapa kamu tidak berpindah ke samping?" Pada saat ini, mereka mendengar suara yang akrab lagi. Seorang wanita tua berkata dengan cara yang patuh dan sedih, "Jennifer, kenapa kamu mengepel lantai di bawah kakiku?" Pel diseret bolak-balik di bawah kakiku lebih dari mengulangi kali. Nyonya Wilson yang berbicara. Saat ini, dia mengenakan rompi hijau karyawan supermarket, memegang gulungan kantong plastik break point yang khusus digunakan untuk berbelanja bahan makanan. Dan di depannya, berdiri seorang wanita gemuk dan mengenakan rompi hijau. Wanita ini adalah Jennifer. Pada saat ini, Jennifer berdiri di depan Nyonya Wilson dengan kain pel dan dengan sengaja menyodok kakinya dengan kain pel.
Wanita tua Wilson hampir ditusuk olehnya beberapa kali. Tetapi dia hanya bisa meraih ujung rak dan memohon dengan getir. Jennifer, semua kesalahan di masa lalu adalah kesalahanku. Tolong lihat usiaku demi kebaikanku. Jennifer menyorotinya dengan marah. Dan berkata dengan nada menghina. Sekarang kamu bisa memohon belas kasihan. Kamu sangat sombong sebelumnya, kan? Bukankah kamu sangat arogan saat memarahiku? Wanita tua Wilson terlalu takut untuk berbicara. Jennifer terus mencibir dan berkata, saya pikir kamu, Nyonya Wilson, naik mobil mewah dan tinggal di villa. Betapa indahnya hidupmu. Saya tidak mengira kamu adalah orang tua brengsek. Sepertinya kamu memiliki kekayaan. Tapi itu semua omong kosong. Kamu terlalu meremehkanku kemarin. Dan sekarang kamu bekerja di supermarket yang sama denganku. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.